Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada part sebelumnya, terjadi kejadian tak terduga di mana Kazekage yaitu Gaara ditangkap oleh Akatsuki. Akan tetapi, Naruto dan kawan-kawannya berhasil membawa pulang Gaara dengan selamat. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan part keduanya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden Part 2 versi Efek Anime. Pada part kedua ini, kita diperlihatkan tim 7 mendapatkan teman baru yang bernama Sai. Dan juga mereka dipimpin oleh ketua baru yang bernama Yamato karena Kakashi sedang kelelahan akibat misi kemarin. Yamato adalah Anbu yang pernah menjadi junior Kakashi di masa lalu. Sedangkan Sai adalah anggota kelompok Roots. Roots adalah salah satu cabang dari Anbu yang tidak diakui. Kemudian Naruto dan Sakura berkenalan dengan mereka. Akan tetapi, sifat Sai berbeda dengan orang biasanya di mana dia sering berbicara dengan kasar. Selain itu, Sai juga agak pendiam, ditambah lagi, mukanya yang bisa dibilang tidak punya ekspresi. Meskipun begitu, Sai hanya menjalankan prinsipnya sebagai anggota dari Roots. Nah, di sisi lain, Kakashi digantikan dengan Yamato karena ia bisa menggunakan jurus yang dimana jurus itu bisa menyegel mode Kyuubi Naruto. Beberapa hari kemudian, Sakura meminta Tsunade memberikan tugas untuk mencari keberadaan Sasuke karena Sakura mendapatkan informasi dari Sasori mengenai tempat di mana Orochimaru berada. Dan pertemuan tersebut diadakan di jembatan Tenchi. Dengan senang hati, Tsunade memberikan misi tersebut kepada tim 7 untuk mencari Sasuke dan membawanya pulang. Kemudian Yamato memimpin tim 7 untuk melaksanakan misi tersebut. Nah, saat di perjalanan, Naruto dan Sai tidak bisa bekerja sama satu sama lain, sehingga Yamato mengancam akan mengurung mereka agar bisa akrab satu sama lain. Saat di tengah perjalanan, mereka beristirahat sejenak. Di suatu sisi, Sakura melihat buku gambar Sai yang belum selesai, dan kemudian Sakura bertanya siapa orang yang ada di gambar tersebut, dan kemudian Sai menjawab kalau orang itu adalah kakaknya. Setelah itu, mereka memulai misinya untuk pergi ke jembatan Tenchi dengan Yamato menyamar sebagai Sasori untuk menemui mata-mata dari Akatsuki, yaitu Kabuto. Dia adalah bawahan dari Orochimaru sekaligus ninja pelarian dari desa Konoha. Dan kemudian, mereka merancang strategi untuk menemui Kabuto. Strategi itu gagal karena Kabuto telah mengetahui rencana mereka dan secara tiba-tiba muncul Orochimaru. Kemudian Naruto dengan amarahnya bertanya kepada Orochimaru di mana keberadaan Sasuke. Akan tetapi, Orochimaru membuat Naruto marah dan Orochimaru meminta Naruto untuk pergi karena Sasuke tidak mau menemuinya. Kemudian Orochimaru juga bilang kepada Naruto kalau Sasuke akan menjadi tumbal untuk menggantikan tubuhnya. Perkataan itu membuat marah Naruto, sampai akhirnya Naruto berubah menjadi mode Kyuubi berekor 4. Setelah itu, Naruto menyerang Orochimaru habis-habisan dan membuat jembatan Tenchi hancur. Nah, di sini, Naruto kehilangan kesadarannya dan Naruto tidak bisa membedakan lawan atau kawan. Di sisi lain, saya melihat pertarungan antara Naruto dan Orochimaru dari jarak kejauhan. Setelah itu, kita diperlihatkan pertarungan dahsyat di mana Naruto dalam mode Kyuubi berekor 4 melawan Orochimaru dengan seluruh kekuatannya. Pada saat terakhir, Orochimaru melancarkan serangan kepada Naruto yang dimana sebuah pedang muncul dari lidahnya dan membuat Naruto terpojok sampai ke tempat jembatan Tenchi yang dimana Yamato dan Sakura bertarung dengan Kabuto. Dan setelah itu, Kabuto membawa Orochimaru kabur karena Orochimaru telah kehabisan cakranya sampai tidak bisa bergerak. Kemudian, Yamato membuat klon dirinya untuk mengejar Kabuto dan Orochimaru. Kejadian tidak terduga kembali terulang di mana Naruto dalam mode Kyuubi-nya menyerang Sakura. Nah, kenapa Naruto menyerang Sakura? Karena pada saat mode Kyuubi-nya, Naruto tidak sadarkan diri dan yang menggerakkan tubuhnya adalah Kyuubi yang berada dalam tubuh Naruto. Setelah itu, Yamato berusaha keras untuk menyegel Kyuubi Naruto. Kemudian Yamato dan Sakura terkejut kepada Naruto, karena luka yang ada di badannya sembuh seketika setelah menjadi Kyuubi. Setelah itu, Naruto tersadar dan kebingungan kenapa jembatan dan daerah di sini telah hancur. Yamato kemudian menjelaskan kalau dirinya lah yang membuat kerusakan besar di tempat tersebut. Yamato juga memberitahu Naruto kalau dalam mode Kyuubi-nya, dia hampir membunuh Sakura. Setelah itu, mereka beristirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanannya untuk mencari Sasuke. Beberapa saat kemudian,
klon dari Yamato telah menemukan tempat persinggahan dari Orochimaru. Di sisi lain, Sai ditawari oleh Kabuto untuk menjadi bawahan dari Orochimaru dan memberikan surat kepada Orochimaru, di mana surat itu berasal dari Danzo dan tujuan utama Sai ikut ke misi tersebut adalah membunuh Sasuke. Akan tetapi, Sai menolak tawaran tersebut karena setelah ia melihat kesungguhan dari Naruto dalam mencari temannya, yaitu Sasuke. Kemudian Yamato, Sakura, dan Naruto bertemu dengan Sai di suatu tempat. Dan setelah itu, mereka melanjutkan misi tersebut untuk mencari Sasuke. Sampai di tempat tersebut, mereka mencurigai Sai dan secara tiba-tiba, Kabuto datang dan ingin membawa Sai pergi. Akan tetapi, Yamato, Sakura, dan Naruto berusaha keras melawan Kabuto. Pada akhirnya, Sai yang dulunya berpihak kepada Kabuto sekarang membekuk Kabuto dan menyerahkannya kepada Yamato. Karena ia ingin melihat keteguhan dari Naruto setelah bertemu dengan Sasuke. Setelah itu, mereka mulai mencari Sasuke. Mereka membuka setiap ruangan yang ada pada tempat tersebut. Dan secara tiba-tiba, terjadi sebuah ledakan di mana Sai sudah duluan bertemu dengan Sasuke yang kemudian Sakura dan Naruto menuju ke tempat tersebut yang kemudian disusul Yamato. Kemudian Naruto dan Sakura terkejut setelah melihat Sasuke yang berubah dan berbeda pada saat kecilnya. Dan secara tiba-tiba, Sasuke ingin membunuh Naruto, akan tetapi Sai dengan sigap menghentikan Sasuke. Yamato juga ingin menangkap Sasuke, akan tetapi Sasuke cukup kuat. Pada akhirnya, Sasuke ingin menghabisi mereka dengan jurusnya, akan tetapi datang Orochimaru yang menghentikan Sasuke yang kemudian mereka menghilang. Misi pun berakhir tanpa bisa membawa Sasuke pulang. Dan kemudian, Naruto berniat untuk menjadi lebih kuat dan suatu saat akan membawa Sasuke pulang ke Konoha. Setelah kepulangan dari misi tersebut, Naruto meminta Kakashi dan Yamato untuk melatihnya agar menjadi lebih kuat. Kemudian Kakashi mengajari Naruto untuk memanipulasi cakra miliknya, di mana Naruto menggunakan mode ekstrim karena dia menggunakan Taju Kage Bunshin dan itu cocok dengan keadaan Naruto yang sekarang. Pelatihan pertama Naruto yaitu dia harus bisa memotong daun dengan cakranya. Kemudian dia harus memotong air terjun, dan selanjutnya Naruto harus menyempurnakan jurus Rasengan di level selanjutnya dengan memasukkan cakra angin pada jurusnya. Pelatihan itu pun dilakukan Naruto berhari-hari. Di sisi lain, Tsunade menginstruksikan untuk mencari anggota Akatsuki yang telah menyelinap di area desa Konoha. Kemudian Tsunade mengirim Asuma dan juga Shikamaru ditambah 2 Chunin yaitu Izumo dan Kotetsu. Setelah itu, mereka memulai mencari anggota Akatsuki tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan kedua anggota Akatsuki tersebut yaitu Hidan dan Kakuzu. Dan setelah itu, terjadi pertarungan antara kelompok Asuma dan anggota Akatsuki, yang dimana Hidan mempunyai kekuatan yang cukup aneh karena dia bisa melukai musuhnya dengan menusuk dirinya sendiri dengan syarat dia harus menjilat darah dari musuhnya. Yang ditambah, dia tidak bisa mati meskipun kepalanya terpenggal. Akibat jurus dari Hidan, Asuma terluka parah. Beruntungnya, Ino dan Choji tiba untuk membantu mereka. Tetapi, kedatangan mereka terlambat karena Asuma hampir mati. Sesaat sebelum kematiannya, Asuma memberitahu kalau Kurenai telah mengandung anaknya, maka dari itu, mereka disuruh untuk menjaganya. Kemudian Asuma meminta Shikamaru untuk menyalakan rokok di mulut Asuma untuk terakhir kalinya sambil menangis di tengah derasnya hujan. Hal itu membuat Shikamaru, Ino, dan juga Choji bersedih atas meninggalnya gurunya, yaitu Asuma. Beberapa hari kemudian, Shikamaru meminta Hokage kelima untuk memberi misi untuk menangkap kedua anggota Akatsuki yang telah menyelinap di desa, dan itu semata-mata untuk membalaskan dendamnya kepada Hidan. Tsunade menyetujui permintaan dari Shikamaru dengan syarat Kakashi harus ikut dengannya. Setelah itu, mereka memulai misinya. Dan setelah itu, Shikamaru menjelaskan tentang rencana yang sudah diatur untuk membunuh kedua Akatsuki tersebut. Lalu setelah menjelaskan rencananya, mereka mulai mencari kedua anggota Akatsuki tersebut, yang kemudian mereka bertemu di dekat hutan milik keluarga Nara. Lalu, mereka melakukan sesuai dengan rencana di mana Shikamaru memancing Hidan ke tempat yang telah disiapkan olehnya. Sedangkan Kakashi, Ino, dan juga Choji melawan Kakuzu. Kita mulai dulu dengan pertarungan Shikamaru, di mana Shikamaru sudah menyiapkan jebakan untuk membunuh Hidan. Pertarungan mereka cukup singkat karena rencana yang dipikirkan Shikamaru berjalan dengan lancar. Pada saat terakhir, Shikamaru mengaktifkan jebakan yang telah ia siapkan, di mana jebakan itu untuk mengubur Hidan hidup-hidup, karena itu adalah satu-satunya cara untuk membunuh Hidan. Di sisi lain, Kakashi,
Ino, dan juga Choji habis-habisan bertarung dengan Kakuzu. Dan kita diperlihatkan Kakuzu menciptakan 4 monster yang sangat kuat. Padahal, satu monster saja bisa membuat mereka kewalahan, apalagi 4 monster yang ia ciptakan dari tubuhnya, di mana monster tersebut memiliki jantung sendiri-sendiri. Dan kemudian, Kakuzu memberitahu mereka kalau mereka ingin membunuhnya, maka mereka harus membunuh keempat monster yang ia ciptakan. Beberapa saat kemudian, Kakashi menemukan cara untuk membunuh monster yang diciptakan oleh Kakuzu dengan cara menghancurkan semua jantung yang berada dalam tubuh monster tersebut. Akan tetapi, atas usaha keras Kakashi hanya bisa menghancurkan 2 dari 5 jantung yang dimiliki oleh Kakuzu. Kemudian Kakashi, Ino, dan juga Choji kewalahan. Dan secara tiba-tiba, datang tim 7 untuk membantu mereka. Sei dan Sakura diperintahkan untuk pergi membantu Shikamaru, sedangkan Naruto dan Yamato membantu Kakashi. Kemudian Kakashi menjelaskan cara untuk mengalahkan Kakuzu. Sesaat setelah mendengar itu, kemudian mereka berusaha untuk menghancurkan semua jantung yang dimiliki oleh Kakuzu. Pada saat terakhir, Naruto menggunakan jurus barunya, yaitu Rasengan Shuriken yang ia pelajari selama berhari-hari bersama dengan Yamato dan Kakashi, di mana jurus itu berhasil menghancurkan semua jantung milik Kakuzu dan itu membuatnya mati. Akan tetapi, setelah menggunakan jurus tersebut, Naruto kelelahan karena jurus itu menguras semua cakranya. Setelah itu, mereka membawa jasad dari Kakuzu untuk diotopsi, sedangkan Shikamaru menguburkan jenazah dari Hidan. Dan semua pertarungan itu dimenangkan oleh pihak Konoha. Nah, untuk di part ini ditutup dengan kesedihan yang mendalam bagi murid Asuma, terutama Shikamaru. Nah, mungkin sampai di sini saja part kedua dari Naruto Shippuden kali ini. Dan pada part berikutnya, kita diperlihatkan tentang Sasuke yang membentuk tim. Nah, apakah tim tersebut? Kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.